mengawali Lintas Bone Siang hari ini Kamis 22 September 2022. Saya Sri Ulfa hadir menyapa Anda di Dialog RRI hingga jelang pukul 12 WITA nanti. Dan untuk edisi hari ini tema yang kami angkat adalah seputar kebijakan sertifikasi halal. Di studio saat ini telah hadir bersama saya penyuluh agama Islam ahli pertama KUA Tanete Riatang, Ibu Fatma Utami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak terlalu formal kalau nyebutnya Ibu ya, Mbak aja ya. Iya, boleh. Dan ada juga Ibu Sri Meliana, penyuluh agama Islam non PNS KUA Tanete Riatang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya panggilnya apa nih? Ibu Ana aja. Ibu Ana, baiklah. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah baik, sehat. Iya. Nah, pendengar, kami juga nanti akan menantikan telepon Anda di 04812143 kali, atau bisa juga mengirimkan WhatsApp Anda di 082393864445. Mungkin ada yang ingin Anda tanyakan gitu, atau Anda sarankan begitu ya, seputar sertifikasi halal yang menjadi topik dalam kebersamaan kita di Dialog RRI hari ini. Nah, sebagai konsumen tentunya kita butuh jaminan sehingga kita yakin betul-betul bahwa produk yang kita beli, yang kita gunakan, yang kita konsumsi itu punya label halal. Dan untuk itu saya langsung saja nih akan bertanya ke Ibu Ana. Jadi Ibu Ana, apa sih sebenarnya pengertian sertifikasi halal ini? Baik, sebenarnya sertifikasi halal itu adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ya, seperti itu. Oke. Dan kalau Mbak Fatma mungkin ingin menambahkan apa yang disampaikan Ibu Ana. Iya, kita tahu bahwa sebelumnya regulasi terkait sertifikasi halal ini adalah dari MUI. Iya. Sertifikasinya dikeluarkan oleh MUI. Tetapi untuk saat ini Undang-Undang RI nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal mengatur regulasi bahwa sertifikasi halal itu nantinya akan dikeluarkan oleh BPJPH. Dalam hal ini adalah institusinya Kementerian Agama Republik Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Ibu Ana tadi. Yakni proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan atau pengemasannya, sampai dengan pendistribusian barang produk halal tersebut. Seperti itu. Baik. Lalu saya ke Ibu Ana lagi nih. Lalu peran KUA sendiri dalam sertifikasi halal ini apa saja? Nah, di dalam KUA kan ada penyuluh. Kami sebagai penyuluh agama Islam dengan spesialisasi produk halal, juga sebagai pendamping PPH ya, pada KUA Tanete Riatang, berperan untuk pendampingan masyarakat untuk terdaftar sertifikasi halal. Karena kami ini juga telah terdaftar sebagai PPH secara resmi. Iya, penting juga kita tahu bahwa masyarakat harus paham bahwa KUA Tanete Riatang itu bukan hanya soal pencatatan nikah saja, tetapi juga memfasilitasi masyarakat, terutama UMKM yang ada di lingkup kecamatan, bahwa ada loh PPH istilahnya. Apa tuh PPH? PPH ini adalah pendamping produk halal. Dalam hal ini adalah penyuluh agama yang ditugaskan di KUA Tanete Riatang. Ada Ibu Sri Meliana yang sudah tersertifikasi dan melalui tahapan seleksi ya Bu. Banyak. Seleksi, lalu diklat dan uji kompetensi sampai dengan mendapatkan sertifikat PPH ini, dan bertugas untuk mendampingi masyarakat dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal pada produk pengolahan produk makanan atau minuman. Nah,
Untuk saat ini itu pemerintah memfasilitasi dengan program namanya Sehati untuk memfasilitasi UMKM mendapatkan sertifikasi halal tanpa biaya, 0 rupiah. 0 rupiah. Iya. Oke. Iya. Jadi artinya jika ada pungutan biaya di sana itu pungli gitu ya Mbak ya? Iya, bisa jadi pungli atau memang sebenarnya produk halal ini memerlukan cek laboratorium. Oke. Iya, dan itu dilakukan secara mandiri, tidak membayar kepada penyuluhnya, agama atau pendampingnya. Iya, tetapi mereka langsung melakukan pembiayaan kepada laboratorium untuk uji klinis istilahnya. Okay. Iya, terkandung zat makanan yang ada di dalamnya, pengolahan produknya, begitu. Baik. Lalu bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikasi halal ini dan di mana misalnya teman-teman UMKM ingin mengurusnya nih, Ibu Ana? Ya, baik. Cara mendapatkan sertifikasi halal ini, alur permohonan sertifikasi halal ini dimulai pada pelaku usaha. Nah, pelaku usaha di sini mengajukan permohonan sertifikat halal kepada BPJPH, dilakukan secara online dan didampingi oleh PPH ya. Terus BPJPH di sini melakukan pemeriksaan dokumen permohonan. Setelah melakukan pemeriksaan dokumen permohonan, menetapkan LPH, lembaga pemeriksa halal yang telah dipilih oleh pemohon. Terus LPH di sini melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Dan MUI di sini melaksanakan penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Selanjutnya BPJPH ini menerbitkan sertifikat halal. Nah, begitu alur pendaftaran. Jadi tetap ke KUA dulu untuk melapor kayak gitu ya. Ke KUA melakukan permohonan untuk mendaftar sertifikat halal, lalu kita sebagai PPH mendampingi sampai terbitnya sertifikat halal. Baik. Lalu MUI tetap dilibatkan juga dalam sertifikasi halal ini? Iya, jadi memang ada 3 lembaga yang berperan besar dalam mengeluarkan sertifikasi halal. Yang pertama adalah BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Yang kedua adalah LPH atau Lembaga Pemeriksa Halal dan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah, masing-masing mempunyai peran, terutama peran dari PPH tadi, pendamping produk halal yang ada di KUA. Jadi masyarakat bisa melakukan permohonan, sebenarnya dilakukan secara mandiri ya Bu, tetapi nanti akan ada PPH sebagai rujukan pendampingan oleh masyarakat melakukan pendaftaran secara mandiri tersebut. Semua berkas-berkas dan administrasi terpenuhi, nanti akan didampingi untuk mengupload berkas, memverifikasi dan lain-lainnya oleh PPH. Jadi jangan khawatir prosesnya akan ribet, karena nanti akan ada pendampingan, konseling dengan penyuluh agama gitu. Dalam hal ini MUI itu berperan sebagai mengeluarkan fatwa. Setelah sekian proses, proses panjangnya itu nanti MUI yang menetapkan. MUI yang menetapkan fatwa halalnya dan nanti disahkan dan dikeluarkan oleh BPCBH, Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi langsung terpusat. Sertifikatnya langsung secara online ya, bisa diterima oleh masyarakat. Dan dalam prosesnya itu bisa dicek secara daring, secara berkala, secara online, langsung oleh pelaku usaha. Itu ceknya di mana Mbak? Di website apa Bu? Ya, di website Si Halal Kemenak RI. Bisa langsung dicek di sana, di website itu. Baik. Jadi nanti sebelum mengeceknya itu kan awalnya registrasi dulu tuh. Registrasi itu kan mengupload beberapa dokumen dan berkas administrasinya, membuat akun. Membuat akun di akun Si Halal. Setelah akun selesai, baru kita mengupload berkas-berkas dan itu kita bisa mengecek apakah berkas kita ini sudah sampai kalau misalnya ada berkas kita yang tidak ini dikembalikan untuk diperbaiki. Begitu. Dan itu butuh waktu berapa lama Bu Ana? Kalau itu relatif tergantung dari SOP-nya berapa lama? Sesuai SOP. Kalau dari undang-undang itu kan
regulasi kita menyampaikan bahwa setelah dikeluarkan oleh fatwa MUI, dikeluarkan fatwa halal oleh MUI, itu 7 hari kerja. Dikeluarkan oleh sertifikat halalnya. Cuman pada proses administrasinya ini itu yang tidak relatif. Tapi biasanya 1 bulan itu administrasi sudah terpenuhi semua. Begitu. Tapi untuk SOP-nya ya 7 hari kerja. Setelah fatwa itu dikeluarkan bisa diterima. Itu maksimal bisa 2 hari, 3 hari begitu. Jadi misalnya nih, saya punya usaha, terus saya ingin usaha saya ini dapatkan sertifikasi halal. Kemudian ketika saya ke KUA untuk melakukan permohonan nih Mbak, lalu langkah selanjutnya yang KUA lakukan apa saja tuh? Nah, kami selaku pendamping menanyakan dulu kepada pelaku usaha apakah sudah memiliki NIB, nomor induk berusaha. Kalau memang pelaku usaha ini belum memiliki NIB, maka kami mendaftarkan NIB pelaku usaha ini untuk memiliki NIB dengan aplikasi SSO ya. Apa itu NIB? Nomor induk berusaha. Ya, harus ada nomor induk berusaha. Setelah pelaku usaha ini mendapatkan memiliki NIB, barulah pelaku usaha ini bisa mendaftar ke akun si halal. Nah, di akun si halal ini baru bisa mengupload berkas-berkas. Jadi administrasi yang perlu disiapkan oleh pelaku usaha atau UMKM itu NIB tadi disebutkan. Lalu ada juga namanya NPWP. Lalu ada juga SIUP, lalu KK, KTP, dan lain-lain. Nah, itu nanti administrasi yang perlu dipenuhi dulu. Biasanya pelaku usaha sudah tahu itu, sudah kami beritahu bahwa kelengkapan administrasinya apa saja yang perlu diupload dalam aplikasi dan sistem. Lalu kalau belum ada, misalkan yang banyak terjadi adalah mereka belum mempunyai nomor induk, nomor induk berusaha itu. Yang itu kami akan kerjasama lintas sektoral. Akan membantu untuk memenuhi kelengkapan administrasinya. Baik. Dan dari pihak KUA sendiri turut ikut mengawasi tingkat sih dari awal proses pembuatan produk ini, atau justru produk jadi aja nih yang kemudian dicari tahu apa sih bahan-bahannya, apa sih kandungannya? Jadi kalau KUA itu nanti mengawal dari pertama kali melakukan permohonan sampai dengan sertifikat itu terbit. Dan nanti akan ada di aplikasi tersebut memberikan rekomendasi PPH, pendamping produk halal, dalam lingkup kecamatan yang tertera pada aplikasi tersebut yang disampaikan oleh pelaku usaha. Nah, siapa yang berperan untuk mengecek bahan-bahan atau zatnya itu, atau bagaimana kehigienisan barang, pengemasannya, packagingnya seperti apa, masa expired produknya misalnya, itu ada lembaga pemeriksa halal tadi. Jadi yang berperan di lapangan ini yang mensurvei mensurvei itu LPH dan PPH tersebut. Begitu. Kalau hanya mendampingi. Karena ada butuh keahlian atau orang yang pada bidangnya untuk mengecek bagaimana standarisasi produk yang aman dikonsumsi. Baik. Lalu jika melihat banyak produk nih Bu yang sekarang sudah beredar tidak di supermarket atau bahkan pedagang kelontongan begitu. Nah, apakah sebenarnya produk-produk ini bisa diyakini baik atau justru malah berbahaya? Dari hasil pengujian laboratorium BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan Makassar, terhadap 800 jenis produk pangan yang tersebar di Sulawesi Selatan 72 diantaranya mengandung bahan yang berbahaya. Produk pangan ini mengandung rodamin B dan boraks. Lalu produk apa saja sih yang harus atau yang wajib mendapatkan sertifikasi halal? Apakah hanya makanan dan minuman saja, atau ada produk-produk lain yang juga wajib untuk mendapatkan, mengantongi sertifikasi
sertifikat halal ini? Baik, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, bahwa ini mengatur setiap produk yang beredar, yang masuk di perdagangan wilayah Indonesia itu wajib bersertifikat halal, baik itu makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang yang dipakai dan digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat, semua perlu memiliki sertifikat halal dari BPJPH. Tetapi ini bertahap ya, yang kami fokuskan dulu hanya makanan dan minuman. Nanti setelah makanan dan minuman bertahap ke obat dan kosmetik dan lain sebagainya. Baik. Iya, jadi program pemerintah ini itu mulai running, berjalan sejak 17 Oktober 2019 dan ditargetkan sampai dengan 2024. Nah, untuk mendukung program ini, pemerintah itu mengeluarkan program, melaksanakan program namanya Sehati. Nah, Sehati ini adalah targetnya adalah UMKM. Jadi Sehati itu ada kepanjangannya, yaitu sertifikat halal gratis, diperuntukkan untuk UMKM. Misalkan yang punya BUMDes, nah, atau penjual bakso, mie ayam dan lain-lain, mau warungnya tersertifikasi halal bisa, dan itu akan difasilitasi oleh PPH di KUA Kecamatan Tani Teriatang. Dan program itu adalah dalam memfasilitasi UMKM yang fokus pada pengolahan produk makanan dan minuman. Memang saat ini masih terbatas makanan dan minuman, tapi nanti selanjutnya akan ke produk-produk jenis lainnya. Dan program Sehati ini tidak dipungut biaya atau gratis. 0 rupiah, benar? 0 rupiah, iya. Dan serius sekali perhatian pemerintah terkait program ini, karena belum lama ini, sebulan yang lalu baru ditutup, yaitu rekrutmen terhadap PPH. Jadi seperti Buana ini ada rekrutmennya, 6.000 PPH rekrutmen dan melalui seleksi pemberkasan, uji kompetensi, diklat dan lain-lainnya. Dan itu 80.000 pelamar sepertinya. 80.000 pelamar itu belum di hari terakhir. Itu 1 minggu sebelum batas waktu ditutup, itu sudah ditutup dulu karena saking banyaknya peminat. 6.000 PPH ini akan mensupport dan membantu masyarakat dalam mendapatkan sertifikasi halal. Target di 2022 adalah 10 juta produk tersertifikasi halal. Dan ini itu banyak untuk sekali. Nasional, Mbak ya? Nasional. Ini jangkauannya nasional. 10 juta produk ini skala nasional targetnya. Gitu. Baik. Nah, sejauh ini jika melihat animo masyarakat, apakah masyarakat sudah mengerti nggak sih bagaimana pentingnya sertifikasi halal itu? Nah, ini juga menjadi tantangan ya. Karena memang kami sendiri itu belum di lingkungan kita sendiri, di lingkup kecamatan itu masih banyak, saya kira mayoritas belum tahu, bahkan masih menganggap bahwa sekarang masih dikeluarkan oleh MUI misalkan sertifikasinya, padahal sudah beralih ke Kementerian Agama. Lalu dulu membutuhkan biaya besar, padahal sekarang difasilitasi gratis bahkan untuk UMKM, kecuali terlepas dari yang perlu cek laboratorium dan lain-lain ya. Nah, itu, dan ini menjadi tantangan kita bersama dan harus ada kerjasama lintas sektoral, bahwa memang dibutuhkan sosialisasi yang lebih masif, juga rekrutmen pendamping PPH ini, 6.000 PPH ini semoga saja di lingkup Kabupaten Bone ini banyak yang terjaring, sehingga bisa ikut mendukung dan berpartisipasi memfasilitasi masyarakat dalam pemenuhan sertifikasi halal. Baik. Jadi artinya masih butuh edukasi lebih lagi ya. Lalu Bu Ana, apa sih tujuan dari sertifikasi halal ini? Tentu masyarakat kita perlu tahu juga. Jadi mereka tuh bisa lebih sadar gitu, lebih tahu apa sih sertifikasi halal ini. Baik, tujuan dari sertifikasi halal yaitu pelaksanaan sertifikasi halal ini pada produk pangan, obat-obatan, kosmetik adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk
sehingga dapat memberikan ketenangan, kepercayaan serta jaminan aman bagi konsumen, bagi orang yang mengkonsumsi ya, begitu. Lagi-lagi ini diperuntukkan untuk konsumen gitu, jadi nggak ragu lagi gitu ya. Entah itu minuman, makanan, kosmetik, kita membelinya juga tidak was-was lagi. Betul, aman nggak sih, halal nggak sih. Oke, inilah tujuan dari sertifikasi halal ini. Dan yang penting juga banyak sekali sebenarnya produk-produk olahan makanan minuman itu berawal dari teman-teman milenial. Dan kita tahu bahwa sekarang Indonesia itu adalah pasar bebas MEA, masyarakat ekonomi ASEAN. Dan ini penting karena mendorong kegiatan industri dan perdagangan produk halal yang kompetitif secara global. Jadi bisa menaikkan nilai tambah produk bagi pelaku usaha. Jadi mereka bisa go internasional dengan produknya, dan itu keren sekali gitu. Dengan jaminan sertifikasi halal ini. Itu juga yang menjadi motivasi bahwa segini pentingnya loh untuk sertifikasi halal gitu. Artinya memang sangat dibutuhkan begitu ya. Iya, baik. Nah, pendengar, nanti kita masih akan kembali di Dialog RRI dengan topik kita seputar kebijakan sertifikasi halal bersama Ibu Ana dan juga Mbak Fatma. Jadi tetap bersama kami masih di Dialog RRI bersama Ibu Ana dan juga Mbak Fatma. Dengan tema kita untuk hari ini adalah kebijakan sertifikasi halal. Lagi-lagi memang dibutuhkan jaminan yang baik begitu dari pemilik produk, atau katakanlah di sini perusahaan atau rumah makan yang mengeluarkan produk, agar kita konsumen juga tidak was-was lagi untuk membeli. Nah, lalu Ibu Ana nih, apakah boleh memasarkan produk yang tidak ada label sertifikasi halalnya? Jika memang tidak, apa sanksinya? Kalau makanan dan minum makanan dan minuman itu boleh, tapi perlu juga adanya pendampingan dan harus kita dorong untuk bisa terdaftar dan bersertifikat halal. Kaitannya ini pelaksanaan penahapannya kewajiban bersertifikat halal dimulai kan tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober tahun 2024. Jadi ada waktu tertentu untuk sertifikat halal untuk makanan dan minuman ini. Jadi kita sebagai PPH wajib mendorong mensosialisasikan masyarakat untuk mempunyai sertifikat halal. Baik, Mbak Fatma. Nah, tadi Mbak Fatma sempat mengatakan bahwa kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan atau memperoleh sertifikasi halal ini masih kurang gitu ya. Artinya tidak semua produk yang ada atau makanan yang ada, minuman yang ada itu aman, dinyatakan aman begitu ya. Lalu bagaimana KUA sendiri melihat hal tersebut? Iya, kami sudah menyikapinya seperti apa? Iya, sementara ini kami melakukan sosialisasi itu secara langsung. Jadi mulai dari tempat makan, penjual, rumah makan yang terdekat dari kantor kami. Perlu banyak dukungan banyak pihak, tidak hanya KUA saja, tetapi kami juga kerjasama dengan lintas sektoral, misalkan dengan dinas perindustrian. Nah, di sana juga ada PPH. Ada PPH itu tidak hanya di KUA saja, ada beberapa teman-teman PPH itu dari instansi lain. Di dinas perindustrian juga ada PPH yang di sana akan kami koordinasi terkait dengan beberapa, misalnya ada laporan dari masyarakat terkait kekhawatiran terkait bahan-bahan yang salah satu tempat makan. Nah, itu juga menjadi catatan bagi kami. Menyikapinya adalah kita memberikan perhatian terhadap prioritas prioritas mana, tempat mana yang menjadi rujukan untuk dilakukan survei terlebih dahulu atau sosialisasi terlebih dahulu. Karena memang tidak bisa disalahkan, dan itu adalah tugas kami mengedukasi dan memberikan alternatif bahan, misalkan ketika ada bahan-bahan yang berbahaya untuk dikonsumsi begitu. Dan terkait
pelaku usaha yang memang memproduksi bahan yang bukan bahan dari zat ada kandungan haramnya. Pemerintah ini sangat moderat sekali terkait kebijakannya. Karena pelaku usaha yang memproduksi bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan misalnya, itu tertuang dalam Undang-Undang 33 2014 bahwa pelaku usaha yang wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk. Karena kita tahu kita tidak semua adalah masyarakat muslim ya. Betul. Tapi ada beberapa teman-teman kami yang dari agama lain gitu. Jadi memang ini adalah tidak keharusan semua produk harus halal begitu, tidak. Tapi memang ada perkecualian tertentu. Tapi memang harus mencantumkan bahwa memang kandungan bahan di sana ada zat-zat yang haram atau tidak sesuai dengan syariat begitu. Tapi lagi-lagi harus jelas kan, Mbak? Iya. Ini halal dan ini yang belum. Iya. Misalkan ada kesalahpahaman bahwa semua produk harus dilabel halal kan nih? Tidak juga gitu. Karena memang regulasi kita mengakomodir banyak pihak, banyak teman-teman dari agama lain misalnya. Nah, itu juga harus kita fasilitasi juga. Tidak serta-merta kita harus melarang gitu. Tapi produk-produk yang dari luar yang diimpor itu gimana? Nah, kalau produk dalam negeri itu memang kebijakannya harus tersertifikasi. Kalau tidak, sanksinya adalah ya tidak bisa beredar. Izin peredarannya dicabut. Begitu. Karena fungsinya adalah kita melindungi konsumen, pembeli, dan menjaga bagaimana aman, tidak membahayakan bagi tubuh konsumen. Misalnya saja produk mie instan dari Korea Selatan, itu gimana sertifikasi halalnya? Ada juga nggak sih atau justru ada? Jadi kalau proses sertifikasi halal produk impor itu melalui beberapa tahapan. Karena memang sebelum masuk ke pasaran, produk itu terlebih dahulu oleh dinas tertentu akan diperiksa gitu. BPOM berperan, Kemenak terutama berperan dalam melihat men-screening bagaimana kandungan-kandungan zat yang ada dalam produk yang masuk ke Indonesia. Kan pernah tuh lagi rame dibahas kan, yang produk untuk anak-anak itu. Itu gimana tuh? Nah, produk halal luar negeri yang diimpor ke Indonesia itu berlaku ketentuan tertentu, yaitu sertifikasi halal sepanjang sertifikat halal tersebut diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerjasama saling pengakuan sebagaimana tersebut dalam pasal sebelum yang tadi dijelaskan bahwa memang ada kerjasama memang. Karena produk-produk luar negeri itu ada loh, misalkan di Malaysia atau Singapura itu banyak produk makanan minuman yang sudah ada label halalnya, tapi juga pemerintah melakukan screening apakah memang kerjasama sudah dilakukan sebelumnya dengan lembaga sertifikasi halal tersebut, gitu. Itu ada screening tahapannya. Baik. Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin gabung, boleh telepon kami di 0481 21444 atau bisa juga berkirim pesan WhatsApp di 0823 9386 4445, dan siaran kami ini juga bisa Anda saksikan langsung di akun Facebook LPP RRI Bone. Anda juga boleh berkomentar langsung di kolom komentar. Dan saya ke Ibu Ana lagi nih. Bu Ana, berbicara tentang makanan dan minuman, tentu saja tidak hanya yang dalam kemasan aja nih ya. Di Bone kan lagi rame tuh kafe, kemudian warung. Apakah ini juga jadi sasaran dari sertifikasi halal? Apakah atau justru hanya produk-produk aja? Ya, ini kayak kafe, warung, resto juga jadi sasaran untuk menjadi ada sertifikasi halal ya. Kami bisa mendampingi loh untuk sertifikasi halal ini. Bahkan UMKM ini mendapatkan kan prioritas oleh pemerintah melalui ini program Sehati. Jadi kami siap mendampingi baik itu di warung, kafe, resto dan lain sebagainya. Lalu cara kita sebagai konsumen nih, pelanggan, tahu untuk bahwa warung ini aman, halal, itu apa tandanya? Ya, kita lihat dari
produknya ya. Produknya apakah produknya ini halal, ada label halalnya atau bagaimana. Cara mendapatkan bahannya bagaimana begitu. Jadi ada sertifikasi halal yang tertempel kah atau seperti apa, Mbak? Iya, jadi kan kalau pengajuan proses halal itu nanti akan terbit sertifikat, kan bertahap dan akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat itu bisa dijadikan legitimasi bahwa produk makanan produk olahan pada resto ini sudah tersertifikasi dan terkonfirmasi kehalalan produk dan zat bahan-bahannya, begitu. Dan pada regulasi wajib mencantumkan logo halal, gitu. Nah, kasusnya kalau misalkan rumah makan atau warung ya bisa di tempat makan itu, gitu, dan memajang sertifikatnya pada tempat makan itu lebih memberikan nilai tambah ya, maksudnya keamanan produk itu kan menenteramkan konsumen. Betul. Ya. Nah, itu bisa dijadikan patokan, misalkan ada sertifikasi halal pada rumah makan tersebut. Dan penting juga masyarakat tahu bahwa logo halal itu sekarang ada logo yang hijau itu, yang dulu dikeluarkan MUI. Juga regulasi terbaru adalah warna ungu yang berbentuk wayang, gunungan wayang. Jadi ada gunungan wayang warna ungu, itu yang menjadi logo terbaru BPJPH dalam mengeluarkan sertifikasi halal. Mana yang terpakai? Dua-duanya terpakai, karena kan ini yang regulasi lama waktu dikeluarkan MUI itu masih berlaku sampai dengan sekarang ya, karena kan baru-baru ini tuh logonya ditetapkan. Jadi dua-duanya terpakai gitu. Tapi kalau memang produk baru itu sudah harus logo yang baru juga. Baik. Sertifikasi halal ini ada masa kadaluarsa nggak sih, Bu? Iya, terkait dengan sertifikasi halal terdapat pada pasal 42 ayat 1, sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat komposisi bahan. Terus ayat 2 menjelaskan bahwa sertifikasi halal wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir. Jadi itu. Karena yang kita khawatirkan tentu saja pada saat sertifikat halal sebelumnya mungkin produknya atau makanannya gitu benar-benar halal, tapi bukan tidak mungkin di tengah jalan ada tambahan di tengah jalan gitu yang justru produknya atau tambahannya ini justru berlabel belum halal gitu, Mbak, ya. Nah, ini makanya ada sanksi tertulis yang dicantumkan dalam regulasi. Pelaku usaha yang tidak melaporkan atau pembaruan produk yang sebelum masa kadaluarsa 4 tahun, tapi mereka menambahkan produk lain atau zat lain dalam makanan minumannya. Nah, ini akan sanksi sanksi berjenjang. Misalkan ada sanksi administratif, yaitu peringatan tertulis, lalu ada denda administratif, atau bisa sampai pencabutan sertifikasi halal yang sudah didapatkan gitu, karena memang harusnya memberikan laporan konfirmasi bahwa ada penambahan zat, maka harus dicek ulang oleh petugas LPH untuk memverifikasi bahwa kandungan ini itu aman atau tidak, dan seterusnya. Lalu misalkan pelaku usaha yang tidak melakukan pembaruan setelah 4 tahun, itu ada masanya berapa lama sebelum masa kadaluarsa ya? 3 bulan sebelum masa kadaluarsa harus, misalkan kan 4 tahun masa expirednya. Nah, sebelum 4 tahun itu harus melakukan permohonan untuk sertifikat halal. Baik. Mengajukan kembali gitu. Karena sebelum masa deadline ini nih harus kan proses proses ini kan membutuhkan waktu, jadi kita memberikan tenggat waktu untuk mempersiapkan sertifikasi terbarunya. Gitu. Tapi yang agak-agak beresiko nih sebenarnya kalau saya melihatnya yang warung, kafe gitu ya, karena mereka kan belanjanya tuh di pasar. Nah, sedangkan di pasar tidak semua juga yang bisa dikatakan aman begitu ya. Tadi seperti yang Mbak katakan bahwa katakanlah contohnya produk mie. Produk mie ini kan ada juga yang
berbahaya gitu ya, karena mengandung boraks dan lain-lain. Itu gimana dalam mengecek? Nah, ini juga perlu waktu ya, karena tahapannya luar biasa sekali. 10 juta produk misalkan yang diterbitkan pemerintah ini sampai dengan 2024. Dan apakah menjangkau semua produk? Berusaha semaksimal mungkin sambil kita juga memberikan edukasi ke masyarakat tentunya, bahwa perlu kehati-hatian dalam pemilihan produk konsumen gitu. Jadi memang kita harus perhatian betul apakah memang baiknya sih yang paling aman dan mudah ada stempel halal, logo halal. Tapi kalau yang di luar sana ya itu perlu tahu betul siapa produksinya, pabriknya di mana, bagaimana. Nah, itu tidak mungkin terjangkau semuanya, tetapi kita bisa membantu dengan mengedukasi, dengan adanya edukasi, sosialisasi, termasuk yang kita lakukan talk show RRI sekarang. Media berperan besar dalam sosialisasi yang sama-sama kita jalankan. Baik. Nah, Bu Ana, apa sih sebenarnya kendala yang saat ini dihadapi dari pihak KUA sendiri dan seperti apa solusinya? Nah, kendala yang kami hadapi ini belum banyak masyarakat yang tahu dan paham tentang regulasi ini dan kebermanfaatannya itu untuk konsumen dan usaha sendiri. Dan solusinya yaitu salah satunya adalah melaksanakan dialog RRI ini dan juga mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat tentang regulasi ini, dan juga bisa melakukan dengan adanya sosial media kita membuat konten-konten, bagikan ke Facebook, Instagram, seperti itu. Lagi-lagi ya, nggak terlepas dari media sosial, karena media sosial salah satu cara yang paling efektif juga gitu, Mbak ya. Lalu untuk sejauh ini, karena label halal ini kan tentunya butuh proses. Lalu Mbak melihatnya masyarakat bisa nggak sih untuk, atau gini aja, apa sih keuntungannya sertifikasi halal ini untuk produk yang mereka hadirkan? Itu perlu jadi motivasi juga kan? Iya, betul. Jadi supaya mereka juga sadar, kita semua sadar bahwa memang penting sekali bahwa bukan hanya untuk masyarakat, tapi untuk diri kita sendiri juga. Karena kita sendiri pun adalah konsumen sebenarnya, begitu. Iya. Jadi manfaatnya adalah bagaimana ketika kita mengkonsumsi produk yang halal dan terverifikasi tersertifikasi, itu memberikan kepercayaan serta jaminan aman terhadap konsumen. Nah, itu yang penting. Lalu yang kedua adalah bagaimana produk itu menambah nilai, mempunyai nilai tambah bagi pelaku usaha. Karena saya kira akan menjadi strategi marketing tersendiri ketika kita mempunyai produk dan sudah tersertifikasi halal gitu. Jadi pemasarannya pun akan lebih mudah dan menjangkau semua kalangan tanpa merasa khawatir, begitu. Dan yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan kemampuan dalam pemasaran. Nah, itu juga menjadi nilai daya jual gitu. Jadi produk yang dihasilkan pun memiliki daya jual gitu. Lalu memberikan keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Ya, kita tahu bahwa kita adalah masyarakat yang didominasi oleh masyarakat muslim tentunya. Dan ini memerlukan jaminan bahwa mereka mengkonsumsi produk yang memang betul-betul sesuai dengan syariat gitu. Ya, pastinya dengan jaminan produk halal. Dan balik lagi ke yang tadi disampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa produk yang dibuat oleh masyarakat ini mempunyai nilai jual yang tidak hanya dalam skala lingkup domestik, maksudnya skala lokal saja, tapi bisa menjangkau pasar global. Nah, ini yang penting, dan perlu diketahui juga bahwa memang sedemikian rupa pemerintah memfasilitasi UMKM dan memberikan kemudahan terhadap proses sertifikasi halal ini. Baik. Nah, sebelum kita berpisah nih,
Ibu Ana, apa closing statement yang ingin Ibu Ana sampaikan kepada pendengar RRI khususnya dan masyarakat Bone? Baik, yang ingin saya sampaikan yaitu mengkonsumsi makanan halal merupakan sebab kebaikan dan cahaya bagi hati, dan sertifikat halal adalah langkah yang pasti. Masya Allah. Baik, ke Mbak Fatma lagi nih, closing statementnya apa tuh Mbak? Ya, sertifikat halal itu membuat produk bersaing secara global, dan Kementerian Agama khususnya KUA Kecamatan Tanete Riatang mengajak semua pihak meningkatkan kesadaran halal di tengah masyarakat, baik selaku konsumen maupun pelaku usaha, khususnya juga UMKM, untuk mempunyai sertifikasi halal. Baik. Itu saja. Ya. Jadi sebenarnya pendengar, bahwa sertifikasi halal ini memberikan kita kemudahan sebagai konsumen untuk tahu bahwa ini loh produk yang aman untuk kita konsumsi, inilah produk yang kemudian tidak aman gitu ya. Jadi kita bisa lebih selektif dalam memilih. Kita juga tidak perlu was-was begitu dengan adanya sertifikasi halal ini. Dan sebagai pelaku UMKM, Anda juga punya nilai plus begitu ya, karena membuat orang yang menjadi pelanggan Anda atau konsumen Anda tuh merasa yakin bahwa produk Anda memang patut diperhitungkan aman gitu ya. Baik, demikian pendengar dialog RRI dengan tema kebijakan sertifikasi halal bersama Ibu Sri Meliana selaku penyuluh agama Islam non PNS KUA Tanete Riatang, dan juga Mbak Fatma Utami selaku penyuluh agama Islam ahli pertama KUA Tanete Riatang. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Iya. Dan kita akan berjumpa di dialog RRI edisi selanjutnya. Saya Sri Ulfa undur diri. Kita akan jelang dinamika olahraga siang dari Pro 3 RRI. Kita akhiri kebersamaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bintang di langit, kedip engkau di sana, memberi cahayanya di